selamat datang di Frinimo Tarot Channel. Apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Hari ini aku akan ngebahas mengenai apa sih yang ngeblok manifestasi kamu ya. Ini ada tentang bagaimana mempraktekkan law of attraction. Oke. Tarik menarik semesta ya, ada energi di mana the power of mind ya, kekuatan pikiran kita, kekuatan pikiran positif ya kepada semesta, bahwa semesta itu banyak banget anugerahnya, gak terbatas gitu loh ya. Apa yang kamu inginkan itu kamu bisa bermanifestasi ya, materi, finansial ya, itu bisa ya, rumah, keuangan ya, jodoh, kebahagiaan, seperti itu ya, itu kamu bisa manifestasikan ya. Aku pernah sukses ya menjalankan law of attraction ini waktu awal-awal setelah divorce. Itu karir yang selaras, yang sejiwa, yang bener-bener passion aku dapat kontrak yang tadinya cuman setahun ya, sampai 4 tahun, sampai aku dari di Jakarta tuh waktu itu projectnya ke Bogor, ke Bali ya, nyambung-nyambung karena emang aku masih mempraktekkan itu ya. Begitu juga di relationship, aku mendapatkan teman-teman sejiwa ya, emang belum jadi sampai union, tapi aku sih melihatnya kayak teman-teman sejiwa di mana menjadi teman aku di tahun-tahun kemarin ya, menjalani kehidupan bersama. Maksud aku tuh jadi teman sejiwa itu untuk hangout gitu ya, teman-teman untuk sharing problems ya, bukan di relationship aja loh, teman-teman sejiwa di mana aku menemukan teman-teman yang selaras sama aku. Jadi teman-teman aku yang gak selaras ya, karena waktu itu ada peristiwa besar di Indonesia, aku jadi bisa menentukan teman aku yang mana nih yang ternyata sejiwa sama aku, kayak gitu ya. Nah ini kita mau lihat apa sih yang ngeblok, kan aku juga pernah merasa ada yang ngeblok ya, terutama terakhir-terakhir setelah 2017 ke sana ya, sampai 2019, karena aku merasa ada yang ngeblok nih, kenapa nggak jalan ya. Bisa juga diartikan semesta sedang mengalihkan aku menuju misi jiwa, bisa ya, karena aku nemu tarot setelah itu, setelah kegagalan beberapa kali. Itu aku kayak nggak bisa bangkit, bener-bener masuk ke dark night of the soul, itu kelam banget gitu ya. Jadi aku nggak bisa menemukan jalan keluar, sampai aku akhirnya menemukan tarot, aku praktekkan ya, buka channel. Nah alhamdulillah ketemu cahaya lagi gitu ya. Nah ada 4 file ya. File 1 aventurin, file kedua ini adalah, kalau menurut deskripsi dari panduannya sih ini blue lace agate ya, dan ini adalah garnet. Oke. Tapi seperti biasa ini adalah general reading ya, jadi nggak mungkin 100% nyambung, resonate atau cocok. Kalau satu nggak nyambung, kamu pilih yang lain. Dan apabila tiga-tiganya nggak ada yang nyambung, nggak ada yang cocok, berarti reading ini simply bukan untukmu ya. Dan aksi yang timbulkan setelah kalian menonton video ini semua dikembalikan kepadamu. Aku nggak bertanggung jawab, makanya harus bijak dalam setiap mengambil langkah apapun. Oke. Bagi yang belum menentukan mau pilih yang mana, aku akan mulai dari pas 1 ya. Bye. Halo, file 1 tadi kamu pilih batu aventurin ini ya. Oke. Nah sekarang aku melihat apa sih yang kamu manifestasikan ya. Setelah itu baru aku melihat apa yang ngeblok. Ini yang ngeblok ya. Nah ini aku lihat yang kamu manifestasikan ini apa ya. Aku sih lihat kamu banyak nih manifestasinya. Nggak apa-apa dong, karena semesta itu limitless, nggak ada batasnya Bo, gitu kan. Kamu minta apa aja ya. Kayak dulu aku setelah divorce itu aku baca buku Law of Attraction sama The Magic ya, itu aku praktekkan tiap hari. Misalnya ada PR nih, hari ini PR-nya itu bersyukur tentang anggota badan, aku bersyukur punya mata bagus, aku bersyukur punya kaki yang kuat, aku bersyukur aku sehat, kayak gitu ya. Besoknya bersyukur tentang lingkungan misalnya, aku bersyukur bahwa oksigen itu gratis, coba kalau mesti bayar ya. Aku bersyukur ada tumbuhan sehingga kita bisa makan, aku bersyukur ada rumput sehingga aku bisa melihat hamparan hijau halaman di rumah, kayak gitu-gitu deh, yang simple-simple ya, seperti itu. Ternyata banyak banget yang patut disyukuri ya setelah itu. Jadi setiap malam itu aku tuh suka nulis ya, kan emang ditugaskan ya nulis tuh di buku apa yang kamu syukuri. Misalnya di
kantor tuh ternyata aku tuh hari itu ditraktir dadakan, besok-besoknya ditraktir lagi karena bersyukur. Itu selama aku di kantor ya waktu tahun 2012 sama 2013 itu, kalau dilihat catatannya banyak banget ditraktir orang. Kayak gitu ya, jadi banyak rezeki deh istilahnya. Banyak teman, banyak banget teman yang sejiwa yang akhirnya aku ketemu sampai sekarang. Aku gembira mereka menjadi teman aku, walaupun circle aku sekarang sedikit loh ya, nggak sebanyak dulu, tapi mereka lah teman-teman sejiwa aku ya. Oke, di sini kamu bermanifestasikan sesuatu ya, sesuatu yang besar. Ada the world man ya. Di sini bisa juga diartikan kamu tuh secara harfiah ya, you want to travel the world ya, tapi belum kesampaian ya. Kamu memimpikan, kamu ingin traveling, bisa ya, manifestasinya seperti itu. Ingin mendapatkan apapun yang kamu inginkan ya, terutama kamu ingin melihat dunia, aku lihat ya, seperti itu. Di sini juga kamu bermanifestasikan, terutama bagi yang jomblo-jomblo kayak aku ya, kamu bermanifestasikan suatu selebrasi penemuan seorang soulmate ya, seorang teman sejiwa, seorang true love, di mana kamu bisa menapaki kehidupan nanti bersama gitu loh ya. Tapi jangan salah ya, soulmate kadang-kadang itu tricky ya, karena dia bisa ngebentuk kamu. Jadi dia kayak bisa aja, jadi ketemu soulmate itu kamu kayak diuji gitu loh, untuk menjadi seorang lebih kuat, lebih tangguh. Pasti ada tangis-tangisnya, pasti ada darah-darahnya ya, tapi itu membentuk kamu jadi lebih kuat ya, bisa seperti itu. Nah, satu lagi yang kamu manifestasikan yaitu tentang kestabilan uang ya, dimana kamu merasa kamu ingin menjadi seseorang a giver not a taker ya, seperti itu. Kamu ingin punya kayak financial free ya, dimana uang kayak mengalir terus, nggak apa-apa dong, sah-sah aja seperti itu ya. Kadang-kadang aku merasa seperti ini loh, kayak aku tuh kan jatuh di bisnis ya, jadi aku merasa kayak kesulitan gitu di finansial. Padahal kok aku telusurin ya, rezeki itu ada aja ya, emang tidak sebesar waktu aku kerja, tidak sebesar waktu aku punya project, tapi ada aja gitu ya, dan bisa malah lebih diartikan aku lebih happy kan, aku lebih ringan gitu ya. Ini manifestasi kamu ya, ini ada selebrasi. Bisa juga nih bagi yang sekolah, selebrasinya itu ingin lulus, ingin dapat kerjaan baru. Bagi yang jomblo pastinya ingin ketemu soulmate, ketemu jodoh, ketemu true love ya. Dan ini selebrasi bagi yang berkarir, pastinya ingin kamu dikenal ya, being in the spotlight, bisa seperti itu ya. Terutama di sini yang tentang finansial, kamu ingin punya karir atau bisnis yang selaras sama kamu sejiwa gitu loh, yang aku lihat ya. Coba aku lihat ya, apa sih yang nge-blocking kamu untuk mendapatkan itu ya. Coba kita lihat 5 pedang terbalik, Ace of Cup terbalik, dan Temperance terbalik. Oke, let me go into the energy ya. Kamu di sini banyak energi Aries, Leo, Sagittarius, Virgo, Taurus, Capricorn, sama Cancer, Pisces, Scorpio. Tapi ini komplit loh, ada Gemini, Libra, Aquarius juga aku lihat ya. Jadi apa sih yang ngeblok kamu untuk mendapatkan manifestasimu itu ya? Tapi pastinya ya, sesuatu itu datang ya, ada divine timingnya. Mungkin belum saatnya kamu mendapatkan selebrasi ini ya. Mau graduation, mau bisnis yang selaras, ketemu jodoh, tunangan, nikah, belum saatnya ya. Karena di sini kamu harus lebih banyak belajar dari kehidupan, belajar dari semesta, gurunya semesta, gurunya ilahi ya, seperti itu. Nah, di sini aku merasa kamu tuh udah mencurahkan semua apa yang kamu inginkan, itu kamu udah jalanin gitu loh. Misalnya kerja, misalnya cari peluang, kamu udah ya. Karena di sini aku lihat ada 5 pedangnya terbalik, berarti kamu udah mencurahkan apa aja sih yang udah kamu keluarkan ya, langkah apa yang udah kamu tempuh, kamu udah gitu ya. Dalam pencarian jodoh apalagi ya, kamu udah berdarah-darah di sini aku lihat ya, sama aku. Kan ini juga paling aku pilih ya. Ini udah banyak darah-darahnya nih, di bisnis, di karir, atau salah satu ya, di jodoh maksud aku ya. Salah satu bisa juga
bercampur gitu ya, udah jatuh di bisnis, di karir, tahu-tahu putus juga gitu ya, seperti itu. Nah, yang ngeblocking kamu itu bisa juga diartikan gini loh. eh Kamu kurang mencintai dirimu sendiri, kamu kurang to put yourself first, terutama tentang cinta ya. Ini pelajaran buat aku juga, karena untuk mencintai kamu harus punya energi cinta. Untuk orang mencintai kamu, kamu juga harus punya standar kamunya sendiri mencintai kamu seperti apa ya, seperti digambarkan Ace of Cups. Ada gitu. Ada temperance. Bisa juga di sini diartikan eh, kamu tuh bisa kontrol semuanya. Karena aku lihat di sini kamu tuh orang kekeh, orangnya tuh apa ya? Kalau mengejar sesuatu tuh kamu kekeh banget sebenarnya di sini ya, orangnya tuh kalau belum mencapai suatu jalan yang buntu itu kamu nggak berhenti sebenarnya, orangnya tuh seperti itu. Tapi di sini bisa juga diartikan kamu lupa membalance spirituality dengan kehidupan sehari-hari ya, dengan pengejaran sesuatu itu kamu kurang di berdoa, bisa juga seperti itu. Karena di sini Temperance tuh kalau pakai deck ini aku lihat kayak malaikat, dimana kamu juga harus lebih banyak berpasrahnya, bisa juga seperti itu ya, lebih banyak berpasrah, berdoa. Karena kadang-kadang kalau kita kontrol ya, kalau kata semesta, kata ilahi, ini belum waktunya atau bukan ini jalanmu, misalnya kamu ingin jodoh tapi kamu ternyata suksesnya di karir dulu, so that's your way, itu jalanmu dulu gitu loh ya. Karena setelah itu bisa aja nanti kamu setelah siap kamu ada di jodoh gitu. Jadi apa sih yang ngebloknya? Satu aku lihat ya, yang pastinya sih terutama kalau masalah relationship, masalah jodoh, kamu harus mencintai dirimu sendiri, cinta, oke? Ya, dan ini apabila masalah lain misalnya finansial ya, dan kamu ingin traveling seperti itu ya, bisa juga seperti ini loh. Kamu harus membayar karma yang kamu harus bayar ya, karena ini ada kaitannya dengan past life, bisa ya, bisa juga seperti itu aku lihat ini di 5 pedang ini ya. Terus kamu terlalu kontrol, iya pastinya ya, karena di sini orang yang ngotot-ngotot, aku merasa seperti itu ya, sebagian tapi ya sebagian besar. Oke, nah seperti itu aku lihat ada yang bayar karma dulu. Bisa juga diartikan setelah kamu selesai membayar karma kamu akan mendapatkan kayak selebrasi ini loh ya, bisa seperti itu aku lihat. Jadi bisa juga karma ya, jadi manifestasi terus aja sih aku lihat ya. Jadi setelah kamu membayar karma, misalnya dengan tangisan, dengan darah-darah kamu selesai, kamu dapatkan kebahagiaan. Karena aku lihat beberapa teman aku yang selesai karmanya ya dari lahir sampai sekarang tuh bahagia aja. Ini yang menuntun aku ke ini loh, ke tarot. Karena aku merasa pertama dulu dunia tuh nggak adil. Ada orang datang ke dunia ya, misalnya miskin, maaf ya, ada yang terlahir dia kaya sampai dia tua dia kaya gitu kan. Punya anak, punya suami kaya gitu ya. Nah ternyata itu ada kaitannya dengan karma ya, setelah aku mempelajari spiritualitas ini. Jadi bisa ada karma, kamu over control, dan you have to love yourself first. Dan biarlah apabila kamu sudah usaha, sudah mentok, biarkanlah tangan semesta yang membantu kamu. Itu loh yang aku lihat ya. Coba kita lihat di monologi. Ada communication is the key. Yes, bisa diartikan kamu manifestasinya harus jelas, bisa juga kayak gitu ya, harus jelas kamu tulis. Nah ini juga peringatan buat aku, harus jelas ya, apa kayak aku bahagia apanya gitu kan, bisa seperti itu. Misalnya diperjelas, aku pengen financial free, jadi uang mengalir terus seperti itu ya. Ingin punya channel yang kalau aku ya ingin channelnya tuh minimal subscribernya berapa, bisa ya seperti itu. Aku pengen jadi healer, bisa ya. Jadi harus jelas. Dan ada di sini bahwa ke depan ya ada luck is on your side ya, bahwa keberuntungan itu bakal ada di pihakmu seperti itu ya. Nah panahnya nih udah jelas nih mau kemana, kamu tinggal tancapin. Kamu ingin
materi, kamu ingin jodoh, tulis ya seperti itu. Tapi ingat, bisa juga diartikan kalau kamu masih berdarah-darah, kamu masih ada di posisi dark night of the soul, berarti you have to finish it first ya. Sama mungkin aku juga kayak gitu ya, seperti itu. Mudah-mudahan sih setelah ini mendapatkan suatu selebrasi ya. Oke, nah kita lihat praktikalnya apa sih ya, biar kamu lebih rileks ya. Untuk bermanifestasi itu harus bermanifestasi terus diafirmasi nih ya, diafirmasi. Misalnya ingin bisnis yang bagus gitu, yang selaras gitu ya, diafirmasi malamnya itu divisualisasikan bahwa uang tuh kayak masuk. Pas kamu buka rekening, buka ATM gitu, uangnya udah masuk dan kamu bergembira seperti itu ya. Harus ada feelingnya juga. Oke, nah ada read ya, harus sering baca-baca ya, baca novel, baca literatur, oke, yang bikin kamu happy ya. Ada look for the fairies, berarti ini harus malam ya, lihat bintang biar kamu nyantai. Aku lihat sih di sini ya. Ini berarti kalau look for the fairies kan malam-malam ya, itu kamu lihat dong di keheningan malam ya, bahwa semesta itu luas banget, ada bintang, ada berapa miliar galaksi lagi di sana ya. So blessing buat kamu itu pastinya kecil banget ya buat semesta. Oke, nah itu juga buat positive thinking ya. Satu lagi abundance planning, berarti insya Allah ya, apabila manifestasi kamu ini mengenai finansial ya, kamu buat manifestasinya nih tuh ya, 10 ada 100 ada 10 ini buat apa ya, buat ngasih aku, buat ngasih siapa, ngasih ayah, ngasih ibu ya. Oke, makasih banyak ya Pak Satu sudah nonton. Jangan lupa kasih aku likes, jangan lupa juga subscribe bagi yang belum. Bye. Halo pile 2, tadi kamu pilih batu blue lace agate ya. Oke, nah di sini aku mau lihat ini manifestasi kamu. Terus nanti kita mau lihat mengenai apa sih yang ngeblocking manifestasi kamu sehingga belum terwujud keinginan kamu ya. Karena kalau law of attraction itu kan hukum tarik menarik antara kita ya, positive thinking kita, the power of mind kita ke semesta, ke ilahi ya. Kita mau apa? Yang penting kita berpikir positif bahwa kita dapat itu ya, akan kamu dapatkan gitu ya, seperti itu. Ada kalanya aku juga dapat banyak ya malah ya, dan waktu terakhir aja aku nggak dapat. Itu bisa juga diartikan ada karma ya, atau emang belum divine timing. Tapi kita jangan sampai berputus asa untuk stop melakukannya ya. Nah di sini aku lihat manifestasi kamu itu, kamu menginginkan seseorang datang ke hidupmu membawa cinta ya, seperti digambarkan page of vessel ini. Oke, nah bisa juga diartikan kamu udah berumah tangga, kamu ingin punya anak, bisa ya bermanifestasi seperti itu. Dan juga di sini aku lihat kamu bermanifestasi bahwa kamu berkecukupan dengan materi, dengan uang, dengan finansial kamu aman, kamu maunya seperti itu ya. Dan kamu seperti menantikan hal tersebut datang kepadamu ya, jadi cinta dan finansial pastinya ya. Atau tadi aku lihat juga ada beberapa sedikit dari kamu yang ingin mendambakan kehadiran baby ya, seperti itu aku lihat gitu loh. Di sini kamu tuh kayak lagi nunggu-nunggu, harap-harap cemas. Bisa juga diartikan ya, yang ngeblok kamu itu kamu seperti kalau 2 of 1 itu energinya masih ada di pikiran, belum ke action ya, bisa juga seperti itu aku lihat. Nah berarti di sini apa sih yang ngeblok kamu itu, kayak keraguan-keraguan kamu ada ketidakyakinan bahwa kamu pantas mendapatkan itu. Jadi kalau kamu bermanifestasi, kamu harus berafirmasi bahwa kamu pantas mendapatkannya, dan divisualisasi bahwa hal yang kamu inginkan itu udah ada di genggamanmu ya, seperti itu. Nah itu aku lihat kamu ada keraguan-raguan, jadi kamu seperti aduh aku kok kayak nggak layak ya mendapatkannya. Percayalah, kamu harus membangun kepercayaan diri kamu di sini, seperti energy king of one ya, pede men, king of one gitu loh ya. Respect ya singanya terhadap si bapak ganteng ini. Oke, nah berarti di situ jadi kamu yakin, harus pede bahwa kamu akan mendapatkannya. Misalnya waktu itu aku pernah sakit ya,
Jadi waktu mendapatkan hasil itu aku maunya negatif gitu ya. Jadi aku tuh sudah bermanifestasi, malamnya berafirmasi bahwa aku sehat, 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 dan memvisualisasikan ketika membuka hasil itu bahwa hasilnya negatif, dan ternyata alhamdulillah negatif ya, seperti itu. Jadi kamunya harus lebih yakin di sini aku lihat ya. Jadi kamu harus yakin menyambut anugerah itu datang kepadamu. Jadi seperti ini nih, seperti sikapnya si adik cantik ini ya, yang membuka tangannya, membuka badannya, membuka jiwanya, membuka pikirannya untuk anugerah itu datang kepadamu. So you have to be open mind ya, open aja gitu ya. Jadi jangan sampai ada kayak pikiran kamu nggak layak. Itu loh yang aku lihatnya di sini ya. Seperti digambarkan juga di 4 pentakel ini. Ini 4 pentakel, ini 4 pentakel ya. 4 koin. Cuma ini datang terbalik tadi. Karena di sini adalah tentang apa yang ngeblocking kamu ya. Itu yang ngeblocking kamu tuh aku sih lihat di sini lebih ke keraguan-raguan, lebih bahwa kamu tidak layak. Percayalah bahwa kamu layak. Aku lihat di sini ya, bahwa kamu layak. Berarti di sini juga kamu harus mengisi kayak self esteem kamu ya, itu untuk muatkan kamu bahwa apapun layak ya. Semesta itu luas berapa miliar sih, galaksi aja berapa miliar ya di luar sana, nggak kehitung, limitless. Jadi kalau cuman menghadirkan misalnya ya cinta finansial kecil bagi semesta. Nah di situ kamu harus yakin bahwa akan datang ya, yakin akan datang. Oke, nah ya ini tegak loh datangnya ya, berarti emang kamu harus positif ya, di dirimu harus positif, keyakinan kamu harus positif bahwa kamu layak mendapatkannya. Oke, nah sekarang aku mau lihat ya tentang ini dulu deh, karena kamu seperti tadi nggak yakin ya, pasti harus kamu lakukan biar kamu yakin ya. Tuh, membuat manifestasi kayak membuat jurnal, ada vision board ya. Targetnya di sini 1, misalnya kamu punya apa ya, rumahnya 5 kamar misalnya ya, kamar mandinya 3 kayak gitu kamu buat. Nah di sini bisa juga misalnya 1 kamu nabung, terus lihat-lihat rumah, terus store DP kayak gitu-gitu deh ya. Coba baca The Magic deh ya, abis Law of Attraction itu ada bukunya The Magic. Nourish your temple, ini bisa juga diartikan kamu mengisi dirimu dengan hal positif, dengan cinta ya. Apa yang kamu suka makan boleh, hati kamu senangnya apa, nyanyi boleh, nonton konser boleh ya. Make a meal, oke. Dan make a meal ya, buat masakan, membuat loh, nggak beli loh. Harus buat makanan, bisa bikin jus apa yang gampang-gampang ya. Kan di sini ada buah-buahan, aku lihat ada alpukat, ada tomat ya, atau cuma buah sosis panggang, roti panggang ya, bisa ya. Itu juga kan kayak puas gitu ya, membuat sendiri terus makan sendiri, enak loh. Oke, nah sekarang kita lihat juga oracle dari Moonology. Look at the bigger picture. Your dreams tuh need a practical plan, sama ini jurnal, make a vision board sama. Jadi practical plan-nya apa? Misalnya kalau ingin punya anak kan ke dokter kandungan kayak gitu-gitu ya, membuat makanan yang sehat, harus happy. Oke? Dan satu lagi, look at the bigger picture, berarti kamu tuh emang harus memvisualisasikan kamu tuh udah punya nih, ingin finansial kamu membaik, kamu memvisualisasikan bahwa itu tuh udah ada di tangan kamu kayak gitu ya, lovely ya. Oke, makasih banyak ya pile 2. Oh iya, kalau zodiak ya belum ya. Zodiak ini kamu kuat di Aries, Leo, Sagittarius, sama di Virgo, Taurus, Capricorn. Tapi aku merasa ada juga yang Cancer, Pisces, Scorpio ya. Oke, makasih banyak ya pile 2 sudah nonton. Jangan lupa kasih aku like, jangan lupa juga subscribe bagi yang belum. Bye. Halo, pile 3, tadi kamu pilih batu ini ya, batu hitam ini, garnet. Nah, di sini aku ngebahas mengenai apa sih yang ngeblok manifestasi kamu ya. Nah, ini manifestasi kamu, aku lihat ya, dan di sini nanti kita bahas apa sih yang ngeblok kamu, karena law of attraction itu adalah menarik apa yang kita inginkan ya, yang kita minta dari semesta, dari ilahi, dengan positive thinking ya, dengan kekuatan pikiran kita ya. Kita harus menuliskan, menyatakan bahwa kita ingin sesuatu
mengafirmasikan bahwa iya kamu pengen itu, dan membayangkan bahwa kamu udah mendapatkannya, visualisasi gitu loh ya gitu. Oke. Nah, di sini itu bisa juga kejadian, bisa ditunda ya, kan ada divine timing, atau bisa juga ada karma yang harus kamu bayar, bisa seperti itu. Tapi ini bukan berarti kamu harus stop manifestasi ya. Oke. Nah, di sini manifestasi yang kamu inginkan itu aku lihat ya, kamu ingin mendapatkan suatu kenyamanan di hidupmu ya, kamu ingin mendapatkan suatu hidup yang seenggaknya itu gini loh, materi ada gitu loh ya. Kamu kalau Empress ini kan di Empress ya, berarti kamu tuh punya segalanya, aku lihat ya, punya cinta, punya materi, punya rumah bagus ya, apa-apa gampang. Nah, no problem dong kalau emang itu ingin kamu ya. Oke. Di sini aku lihat juga ada Justice dan ada Page of Staffs ya. Bisa diartikan kamu juga ingin mendapatkan suatu kekasih, suatu pasangan hidup yang adventurous gitu lah, yang berapi-api orangnya ya. Orangnya itu bisa aku katakan berlawanan sama kamunya, jadi orangnya tuh nggak ngebosenin gitu loh ya, bisa diartikan seperti itu. Dan kamu mendambakan suatu hidup yang adil ya, keadilan tuh ingin datang kepadamu, aku lihat gitu loh. Bisa juga diartikan selama ini kamu merasa hidup ini nggak adil ya, kamu merasa diperlakukan tidak adil, kamu merasa diperlakukan tidak selayaknya, itu yang aku lihat. Atau sebagian kecil dari kamu bisa juga ingin mendapatkan seorang anak ya, itu aku lihat karena ada di Empress juga kuat gitu loh, jadi kamu mendambakan seorang anak bisa ya. Oke. Nah gitu. Di sini ya, apa sih yang ngeblok kamu? Bisa juga diartikan, sorry ya, untuk pile 3 bisa juga kamu tuh orangnya agak susah untuk diajak kerjasama, agak susah to be with, bisa ya. Bisa juga artinya gini, kamu orangnya keras gitu ya, kamu orangnya keras, jadi tidak membiarkan orang lain mencintaimu, bisa ya. Jadi sini ada pengalaman hidup kamu yang membuat kamu menjadi seperti ini, bisa juga diartikan ini bukan salah kamu ya. Jadi kamu orangnya keras, bisa juga diartikan pengalaman hidupmu membuatmu seperti ini. Jadi kamu tough gitu loh. Jadi kamu tuh tough karena hidup kamu mengajar kamu tough seperti ini ya. Jadi seperti itu. Jadi bisa juga diartikan di sini kamu harus lebih membiarkan orang datang ke hidupmu, orang datang kepadamu untuk memberikan cinta. Karena di sini 3 pentakel terbalik, Ace of Pentacle terbalik, dan Knight of Pentacle-nya terbalik juga. Seperti itu ya. Kamu di sini kuat di Virgo, Taurus, Capricorn loh. Dan Aries, Leo, Sagittarius ada sedikit ya. Gitu loh aku lihatnya ya. Jadi bisa juga diartikan orang-orang justru akan memberikan, karena gini, semesta itu memberikan kamu itu kan nggak langsung datang plung dari langit gitu, enggak ya. Pastinya mendatangkan seorang yang ngajak kamu bisnis misalnya, mendatangkan orang-orang yang sayang sama kamu. Bisa juga diartikan itu orang terdekat kamu, orang tua, kakak adik, teman-teman kantor ya, atau datangkan kekasih kamu. Di sini bisa juga artikan kamu tough ya orangnya, belum membuka diri, itu yang aku lihat. Jadi di sini you have to open up gitu loh, kamu harus membuka diri untuk cinta itu datang kepadamu, untuk materi itu datang kepadamu. Kamu bisa aja bermanifestasi, tapi kamu ketika memvisualisasikannya itu atau ketika di kehidupan sehari-hari itu kamu kenceng gitu orangnya ya, kamu orangnya agak ada orang datang, bisa aja kamu karena kamu menjaga dirimu sendiri, which is very good menurut aku, tapi seenggaknya kamu untuk membiarkan datang dulu ya, penilaian nanti di belakang gitu loh. Bisa aku lihatnya seperti itu. Coba aku buka ya dari monologinya apa. Kan a time to give rather than to take. Di sinilah waktunya ketika kamu lebih banyak memberi dibanding menerima. Bisa juga seperti itu ya. Oke. Banyak memberi cinta dibanding kamu menerima. Jadi sini kalau kamu ingin cinta, cobalah untuk banyak memberi cinta. Bisa juga seperti itu. Kamu ingin kenyamanan, kamu kasih kenyamanan kepada orang-orang gitu ya. Bisa jadi ketidaknyamanan, tangis-tangis di masa lalu kamu itu ngebentuk kamu keras, tapi
Sorry ya tadi ada yang lewat. Maksud aku banyak kejadian yang membentuk kamu keras, tapi itu tidak untuk cinta. Maksud aku tuh biasanya ya, kamunya udah kencang nih, udah kerasnya, udah bagus ya. Maksud aku tuh karena perjalanan hidupmu yang lalu-lalu. Tapi di cinta kamu harus lebih banyak menanam lagi gitu ya. Bisa juga diartikan kamu harus lebih banyak memberi maaf, melepaskan dendam. Kan dendam ada racun ya. Memberi maaf justru kamu memberikan cinta kepada dirimu. Bisa ya, sorry ya Pak Tiga, seperti itu aku lihatnya gitu. Satu lagi bahwa ada suatu kejadian hidupmu yang kamu ini seperti lagi ditempa, lagi diberi pelajaran oleh semesta ya. Ada sesuatu cycle yang kencang buat kamu itu akan segera berakhir ya. The end of a time cycle approaches ya, mudah-mudahan segera ya, biar kamu bisa merasakan cinta sehingga kamu juga bisa memberikan cinta kepada orang. Karena aku tahu ya aku juga gitulah dulu ya, jadi tough akunya, jadi kencang gitu sama orang ya, padahal di sini justru saatnya kamu memberikan cinta juga. A time to give rather than to take ya, oke. Dan ada akan segera berakhir ya, yang membuat kamu kenapa seperti ini ya, berarti apa sih yang ngeblok kamu ya, kamunya di sini ya, kamunya harus lebih relax, kamunya harus tidak terlalu banyak kontrol, dan di sini saatnya kamu lebih banyak memberi cinta, memberi kenyamanan ya, agar cinta juga masuk ke dirimu. Itu yang aku lihat, agar manifestasimu apa yang kamu inginkan di sini datang ya. Karena kalau memberi kenyamanan, kamu sendiri lebih nyaman, percayalah. Kalau kamu memberi cinta, kamu akan dicintai ya. Itu juga udah pernah kejadian ya, kamu memberi cinta kepada siapapun yang datang, kamu kayaknya nanti selamat aja ya gitu ya. You are protected, you are guided, you are safe, you are protected gitu deh pokoknya, oke? Di setiap langkahmu aku merasakan ya, walaupun sebenarnya ketika kamu masuk dark night of the soul itu bisa diartikan nanti ada jalan terbuka baru untukmu ya. Kayak aku tahu tuh ketemu tarot ya, udah mempraktekkan law of attraction, di tengah jalan udah bagus-bagus nih, aku bisa renovasi rumah, aku beli mobil waktu itu ya, punya kekasih yang ganteng ceritanya, tapi berantakan di tengah. Kenapa? Ternyata semesta memberikan suatu misi baru untukku, atau memang misinya dari dulu itu ya, cuma aku nggak tahu ya, ternyata misinya ini bisa ya, atau bisa nanti berubah lagi, aku nggak tahu ya. Aku sudah serahkan semuanya kepada ilahi ya. Nah ini praktisnya apa sih yang harus kamu lakukan ya, agar kamu bisa lebih soft ya, agar si a type cycle cepat selesai nih, apa ya, coba biar membantu kamu lebih relax, lebih bisa merasakan cinta ya. Nah kamu harus cek kesehatan, katanya tuh medical check up ya, health check up, oke? Tuh beauty ritual ya, cowok juga boleh lah, ngapain kek ya, kamu udah tahu sendiri, oke? Dan ada pleasure. Di sini kamu udah gede-gede ya, so you know what pleasure is. You have to figure it out yourself, oke? Makasih banyak ya Pak Tiga sudah nonton, jangan lupa kasih aku like, jangan lupa juga subscribe bagi yang belum. Bye.